Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Langit Munajat rahimakumullah. Malaikat merupakan makhluk Allah yang sangat mulia dan suci. Mereka patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak pernah melanggar segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Oleh karena itu, malaikat adalah makhluk yang suci dan mulia. Maka ketika kita sebagai hamba Allah didoakan oleh para malaikat, hal itu merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Doa dari malaikat jauh lebih mudah diijabah dan dikabulkan oleh Allah, karena malaikat tidak mempunyai dosa. Lalu, apa saja tanda-tanda orang yang didoakan oleh malaikat setiap hari? Mari para sahabat simak baik-baik di dalam video ini. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan memiliki wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan memiliki wudhu, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dan ketika ia terbangun, malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena ia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Yang kedua, orang yang duduk untuk menunggu waktu sholat. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu waktu sholat, selama ia berada dalam keadaan memiliki wudhu, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, rahmatilah dan sayangilah ia. Yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu, para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas dalam malam hingga subuh akan naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada siang hari tetap tinggal. Kemudian, mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar. Dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari akan naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari akan tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat itu, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat menjawab, kami datang kepada mereka sedangkan mereka sedang melaksanakan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka juga sedang melaksanakan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang keempat, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuannya adalah doa yang akan dikabulkan. Di dekat kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang kamu doakan untuk sahabatmu. Yang kelima, orang yang berinfak. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa di setiap hari akan turun dua malaikat kepada semua hamba. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang bersedekah dan berinfak. Dan malaikat yang satunya lagi berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit, bakil dan kikir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keenam, orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat berdoa kepada orang yang sedang makan sahur. Insya Allah, ini juga termasuk saat sahur untuk berpuasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Yang ketujuh, orang yang sedang menjenguk orang sakit.
Disebutkan di dalam sebuah riwayat, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya, melainkan Allah akan mengutus 7.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat mendoakannya. Jika di waktu siang, didoakan kapan saja hingga sore hari, dan jika di waktu malam, kapan saja hingga waktu subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedelapan, orang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah sebagai keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, dan bahkan ikan-ikan semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Yang kesembilan, orang yang berada di saf depan di dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada pada saf terdepan ketika sholat berjamaah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang ke-10, orang yang menyambung saf sholat berjamaah. Orang yang tidak membiarkan ada tempat kosong di dalam saf, sesungguhnya disebutkan di dalam sebuah riwayat, Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf dan tidak membiarkan kekosongan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ke-11, orang yang mengucap amin bersamaan dengan malaikat. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasannya jika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ke-12, orang yang duduk di tempat sholat setelah selesai melaksanakan sholat. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, malaikat akan selalu bersolawat dan mendoakan salah satu di antara kalian semua selama ia masih berada di tempat melaksanakan sholat dan selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad. Itulah para sahabat, 12 tanda orang yang mendapatkan doa dari para malaikat setiap hari. Semoga kita termasuk ke dalam 12 golongan ini, agar kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.